Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba membuat aplikasi CBT hanya menggunakan Canva AI. Nah, langsung saja. Yang pertama, kita masuk ke ChatGPT. Kemudian sebelumnya saya mencari di internet untuk tampilan aplikasi CBT ANBK ya. Ini untuk aplikasi atau untuk login seperti ini. Kemudian setelah ada fotonya, masukkan di ChatGPT. Kemudian buatkan perintah seperti ini. Buatkan prompt dari gambar ini untuk dibuat di Canva AI. Nah, maka aplikasi ChatGPT memberikan prompt untuk Canva AI tentang menu login ini. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, kita mencari gambar referensi untuk halaman di dalam aplikasi CBT. Nah, seperti ini untuk perintahnya sama, buatkan juga untuk gambar ini. Maka aplikasi ChatGPT memberikan prompt Canva AI untuk desain ini. Nah, kemudian yang selanjutnya, kita gabungkan ya prompt login dan prompt isi dari ChatGPT ini kurang lebih seperti ini. Yang pertama kita tambahkan logo ya. Di sini saya menggunakan logo sekolah. Untuk logo sekolah, kemudian juga foto-foto siswa, silakan di-upload di preimage.host ya. Kemudian linknya ditautkan di sini. Kemudian yang kedua, silakan di Google Sheet ya, di Google Sheet. Di Google Sheet ya, silakan buat data user. Nah, saya kurang lebih seperti ini. Kolom A user, kolom B password, kemudian C nama siswa, kolom D kelas, kemudian kolom E yaitu foto ya. Kurang lebih seperti ini. Kemudian setelah kita membuat data ya, jangan lupa pilih file, kemudian kita pilih bagikan, kemudian pilih publishkan ke web. Kemudian di tautan kita pilih seluruh dokumen. Kemudian di bagian ini ya, kita pilih nilai dipisahkan oleh koma atau CSV ya. Kemudian di blok. Nah, ini kita pilih copy. Kemudian nanti di sini ditautkan ya. Nah, di sini pengguna harus memasukkan user dan password dari tautan ini. Nah, jadi tautannya dari Google Sheet. Nah, jadi data user, password, kemudian juga foto kita simpan di Google Sheet ya. Kemudian setelah itu di sini jika tidak sesuai maka akan muncul tulisan maaf salah. Silakan hubungi proktor. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke halaman soal ya. Di sini sama ada logo, kemudian ada tulisan CBT, ada nama pengguna ya, kemudian juga ada timer, kemudian juga ada pilihan ganda ya. Nah, di sini saya mencoba untuk membuat 10 soal dengan 5 tipe ya. 5 tipe soal ini sama seperti di ANBK. Ada soal pilihan ganda, ada soal pilihan ganda kompleks, kemudian juga ada soal memasangkan, kemudian ada soal jawaban singkat, kemudian juga ada 2 soal uraian. Nah, kemudian prompt ini kita klik kanan, kemudian kita pilih salin. Kemudian kita masuk ke Canva, kemudian pilih AI Canva. Kemudian masukkan perintahnya seperti ini, kemudian kita kirim. Nah, ini adalah hasilnya ya. Ini hasilnya sangat luar biasa ya. Nah, kita coba lihat versi 1 dulu ya. Nah, ini versi 1. Karena saya di sini melakukan 3 kali perbaikan ya. Kita lihat nanti perbaikan ke 1 sampai ke 3. Nah, ini di versi yang pertama ya.
Ini untuk versi yang pertama tampilannya sangat bagus ya sahabat semua. Di sini ada logonya, kemudian juga ada nama aplikasi CBT-nya. Begitupun juga untuk username dan passwordnya di sini sudah sangat bagus sekali ya. Ada tombol login, kemudian ada ucapan selamat datang. Nah, kemudian sekarang kita coba memasukkan username dan password yang salah. Ya, apakah aplikasi ini bekerja atau tidak? Kita coba satu-satu ya, kemudian passwordnya satu-satu, kemudian pilih login. Nah, maka di sini muncul notifikasi merah, maaf username salah ya, hubungi Proktor. Nah, di versi pertama ini, untuk user dari Google Sheet ya, masih belum terbaca. Di sini komentarnya untuk username ya dan password yaitu usernya student untuk versi 1 ya, ini kita masukkan, kemudian di sini passwordnya password 123. Kemudian kita pilih login. Nah, ternyata sangat luar biasa ya sahabat semua. Ini sama persis seperti aplikasi CBT ANBK ya. Di sini ada daftar soal, tuh ketika diklik ya, maka bisa menghilang, kemudian bisa muncul. Kemudian di sini ada beberapa warna ya. Kalau biru itu sedang dikerjakan. Kemudian kalau nah ini berarti biru ya sedang dikerjakan, kemudian kalau hijau itu belum dikerjakan. Sekarang kita coba nomor 1 kita kerjakan ya. Kemudian pilih ini. Kemudian soal selanjutnya. Nah, maka yang sudah dikerjakan itu muncul warna hijau. Kemudian di sini untuk disertai juga timer ya. Ini timernya berjalan, tadi di sini disebutkan 12 menit ya. Ini berjalan. Kemudian ada tulisan student ya. Kemudian tipe soalnya pun ya di sini sebelum ke tipe soal di sini ada ragu-ragu ya. Nah, kalau ragu-ragu di sini ada tandanya juga ya. Nih, kalau ragu-ragu di sini outline-nya atau garis pinggirnya berwarna oranye. Kemudian kita kembali ke nomor 2, hilangkan ragu-ragunya, maka hilang ya tanda ragu-ragunya. Kemudian di sini juga ada tombol soal sebelumnya, kemudian soal selanjutnya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke tipe soal. Nah, tipe soal pun ternyata betul ya. Ini nomor 2 pilihan ganda. Ini nomor 3 ini adalah pilihan ganda kompleks ya. Artinya memilihnya bisa lebih dari satu. Ini sudah sangat betul sekali. Nah, sekarang nomor 5. Nah, nomor 5 itu adalah menjodohkan ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi bisa seperti ini ya. Soal nomor 5, nomor 6 pun sama menjodohkan. Kemudian nomor 7 jawaban singkat ya. Kemudian nomor 9 dan 10 adalah uraian. Nah, jadi Prom ini bekerja dengan baik dan aplikasi Canva AI ya atau AI Canva itu bisa membuat aplikasi CBT dalam sekejap ya. Kita tidak usah membuat program ya dengan bahasa pemrograman ataupun yang lainnya. Jadi kita cukup dengan perintah saja. Nah, ini adalah versi pertama ya. Kemudian saya melakukan perbaikan ya untuk username dan passwordnya menggunakan dari Google Sheet ini ya. Untuk di pertama mungkin tadi ada kesalahan dalam membuatkan linknya. Kemudian saya coba lagi diperbaiki. Nah, diperbaikinya seperti ini. Username berasal dari Google Sheet ya. Kemudian di pojok kanan atas ada tulisan selamat datang. Kemudian di bawahnya ada nama siswa. Kemudian di bawahnya ada tombol logout.
Kemudian apabila diklik keluar dari aplikasi, di sebelahnya ada foto pengguna, daftar soal terletak di sebelah kanan. Nah, ini di versi kedua ya. Kita coba sekarang versi kedua. Nah, sekarang kita masukkan user dan password sesuai di Google Sheet ini ya. Misalkan ini user 4 ya, kita coba. User 4, passwordnya 1, 2, 3, 4. Login. Nah, ternyata berhasil ya. Nah, jadi kita bisa user dan passwordnya itu adalah dari Google Sheet. Nah, dibuatkan seperti ini. Dan ternyata berhasil. Nah, ini untuk daftar soalnya memang agak kurang pas ya. Harusnya di sebelah kiri atau sebelah kanan. Cuman tidak apa-apa ya. Nah, di sini menu baru itu yang ini ya. Tadi sesuai perintah. Muncul tulisan selamat datang. Kemudian siswa, ini nama siswa ya. Karena di Google Sheet-nya juga siswa 4 ya, jadi munculnya seperti ini. Nah, kemudian juga di sini ada tombol logout. Ya, kita coba. Nah, betul ya, berfungsi. Nah, ini di versi kedua ya. Nah, saya melakukan perbaikan lagi. Nah, ini pindah ke kanan. Foto pengguna terletak di antara timer dan ucapan selamat datang. Nah, ini saya juga tambahkan. Di nomor akhir muncul tulisan selesai. Nah, di sini juga saya membuatkan hal yang sangat ternyata bisa ya dilakukan oleh Canva AI, yaitu buatkan juga user untuk admin dengan user admin dan password admin. Di dalamnya berisi rekap nilai hasil ujian siswa. Nah, jadi di versi 2 ini hanya sebagai pengguna saja. Nah, di versi ketiga saya tambahkan menu baru ya, atau halaman baru, yaitu halaman admin dengan user dan password admin, kemudian di dalamnya berisi rekap nilai hasil ujian. Nah, apakah bisa? Sekarang kita coba versi 3. Nah, yang pertama kita coba user 5 ya. Kita coba user 5. User 5, nah ini. Kemudian passwordnya berarti 5 kali ya. Nah, ternyata betul ya, di sini ada perbaikan, yaitu salah satunya di sini ada tombol selesai ya. Di sini ada tombol selesai. Nah, jadi ini sangat bagus sekali ya. Sekarang kita coba pilih selesai. Nah, bagus juga ya. Di sini muncul konfirmasi selesai. Apakah Anda yakin ya? Kalau batal maka tidak keluar. Kita sekarang coba lagi tombol selesai, maka kita bisa pilih ya selesai. Nah, sekarang yang sangat luar biasa juga ya, apakah kita bisa masuk sebagai admin dan muncul rekap nilai. Nah, sekarang kita coba. Usernya adalah admin, kemudian passwordnya adalah admin, kemudian kita pilih login. Dan ternyata Canva AI ini sangat luar biasa, sahabat semua, mampu membuat halaman seperti ini ya, halaman untuk admin. Nah, di sini admin panel. Kemudian di sini muncul juga ya username, kemudian nama siswa, kemudian juga nilai, kemudian juga jawaban benar, kemudian juga jawaban salah, kemudian tidak dijawab, kemudian juga status ya. Nah, ini status tidak lulus. Kan terakhir itu tadi yang user 5 ya. Nah, ini. Nah, sebagai pembuktian ya, sekarang kita coba kerjakan soal yang user 5 ya, kita kerjakan. Nah, ini user 5 sudah login 2 kali ya. Sekarang kita login lagi, apakah bertambah atau tidak ya, kita buktikan.
Kita masukkan user 5, passwordnya 555. Nah, ini sebelumnya saya tidak membuat kunci jawaban ya, tetapi sistem sudah membuatkan jawaban secara otomatis ya, walaupun di dalam prompt ini tidak disebutkan ya soalnya apa, kemudian juga kunci jawabannya apa. Walaupun kita sebetulnya bisa ya kalau sudah menyiapkan soal dan kunci jawaban. Karena ini latihan ya, jadi mendadak. Sekarang kita coba ya. Di sini rukun Islam yang pertama adalah ini. Kemudian yang kedua, kitab suci umat Islam adalah Quran. Yang ketiga, manakah yang termasuk nama-nama surat di dalam Al-Quran ya. Kita pilih. Nah, ini harusnya ini ya. Cuman kita coba pilih yang salah ya. Kemudian yang keempat, manakah yang termasuk rukun iman. Nah, kemudian yang kelima, jodohkan nama malaikat dengan tugasnya. Nah, misalkan ini saja ya contoh. Kemudian nomor 6, jodohkan nama surat dengan artinya. Misalkan ini, kemudian soal berikutnya, siapakah nabi terakhir? Nah, ini apakah akan tercek ya atau tidak, kita lihat. Nah, ini untuk uraiannya pengertian sholat ya. Kita seperti ini saja, ceritakan tentang kisah Nabi Muhammad yang kamu ketahui. Nah, oke, seperti ini ya. Sekarang kita coba pilih selesai. Kemudian kita pilih selesai. Kemudian kita masuk sebagai admin ya. Kita cek untuk user 5 ini. Nah, ternyata user 5 ini betul ya. Nah, ini betul login yang ketiga kali. Kemudian nilainya 60%. Jawaban benar 6 ya. Kemudian jawaban salah 4. Kemudian tidak dijawab 0 ya. Tetapi tidak lulus ya. Nah, tidak lulus. Ini yang lulus adalah yang 90%, 70%, 80%. Nah, jadi itu sahabat semua bagaimana caranya kita membuat aplikasi CBT hanya menggunakan AI Canva atau Canva AI, dan hasilnya sangat luar biasa ya. Kita bisa membuat menu user sebagai siswa, kemudian juga bisa membuat halaman untuk admin. Demikian sahabat semua, semoga bermanfaat.